ini Tuhan, kembali kami datang mengucap syukur kepada-Mu karena meyakini ini adalah saat di mana Kau beri kami waktu untuk belajar firman-Mu. Karena meyakini firman-Mu adalah pelita yang akan menuntun jalan kehidupan kami orang percaya. Dan melalui firman-Mu kami dikuatkan, kami diarahkan, bahkan kami ditegur, agar supaya kami kuat menjalani hidup berpegang firman Tuhan dan dapat mengevaluasi sejauh mana kesetiaan kami menjalani hidup berpedoman firman Tuhan. Namun apabila kami mengandalkan kekuatan diri kami, maka kami tak mampu mengerti kehendak-Mu. Sebab itu kami mohon, biarlah Roh Kudus tercurah atas kami, menguasai hati, pikiran, pendengaran kami, agar supaya benar-benar pusat perhatian kami tertuju pada pelayanan firman-Mu. Firman dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam perjalanan kehidupan kami. Terpujilah Engkau firman kehidupan dari Yesus. Amin. Dalam pertama Tesalonika pasalnya yang kelima ayat 1 hingga dengan 11. Pertama Tesalonika pasal 5 ayat 1 hingga dengan 11. Berjaga-jaga, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hampir ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan tumbuh. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berwajib siapkan iman dan kasih, dan berketokohan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang anak yang lain dan saling membangunkan kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah firman. Damai di hati. Shalom. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita sangat bersyukur karena atas perkenan Tuhan kita boleh diberi kesempatan untuk beribadah lagi di hari Minggu yang tersebut. Bahkan di dalamnya kita sudah memuji Tuhan bersama, sudah berdoa, dan ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang sedang kita baca bersama tadi dalam Perjanjian Baru di surat Rasul Paulus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagaimana yang diberitakan oleh Rasul Paulus kepada mereka. Namun demikian, saudara-saudara, seiring dengan berjalannya waktu, keberimanan orang percaya di Tesalonika ini ditantang dengan adanya gangguan ajaran-ajaran dari nabi palsu, guru palsu, rasul-rasul palsu yang mempertentangkan tentang hari Tuhan. Hari Tuhan atau tausiah, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ada ajaran yang mempengaruhi mereka bahwa hari Tuhan itu tidak ada. Hari Tuhan itu tidak benar. Nah, karena itu selagi diberi kesempatan hidup, hiduplah semaunya. Jadi apa yang harus kita lakukan. Tidak perlu bersusah-susah untuk taat, untuk setia, untuk melakukan kewajiban kerohanian. Jadi hidup menyenangkan diri sendiri. Ya, walaupun itu sudah sangat bertentangan dengan perintah atau kehendak Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, dalam situasi seperti itulah didengar oleh Paulus, dan Paulus merasa tergerak hati untuk kembali memperingatkan orang percaya melalui bagian Alkitab yang sudah kita baca bersama tadi. Dia katakan tentang masa waktu itu sebagai orang percaya sebenarnya tidak perlu diragukan lagi, karena memang benar hari Tuhan itu akan ada. Persoalannya tidak ada yang tahu kapan hari itu tiba. Mau besok, mau lusa, tidak ada yang tahu. Tetapi pasti hari Tuhan itu ada. Nah, karena itu dia mengingatkan jemaat, jangan hidup seperti orang yang tidak percaya. Karena bagi orang yang tidak percaya, mereka mungkin hidup dalam kesenangan, dalam pesta pora, dalam menikmati hal-hal duniawi yang luar biasa, memberi kebahagiaan semu. Tiba-tiba hari Tuhan itu datang, mereka akan menderita. Karena seperti Paulus bilang, hari Tuhan itu datang seperti pencuri. Dan ada pencuri mau pengumuman, kita mau datang di keluarga ini. Dia akan datang secara tiba-tiba. Begitu juga seperti perempuan yang akan melahirkan, mengalami kesakitan untuk bersalin. Saudara berkasih dalam Tuhan. Jadi itu akan dialami orang-orang yang tidak percaya, yang hidup dalam kesenangan duniawi, tidak mengisi hari hidup mereka dalam ketaatan dan kesetiaan, sehingga ketika hari Tuhan itu datang, mereka tidak siap. Tetapi beda dengan orang percaya, Paulus bilang, orang percaya tahu pasti hari Tuhan itu ada. Karena itu mereka harus tetap hidup dalam ketekunan, dalam kesetiaan, mencari persekutuan dengan Tuhan, melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, agar supaya ketika hari Tuhan itu datang bukan menjadi suatu
penantian sudah selesai. Sebab hari Tuhan itu merupakan rangkaian dari karya keselamatan Allah. Jadi sejak Tuhan Yesus lahir, Dia berkarya, Dia menderita, Dia mati, Dia bangkit, Dia naik ke surga, merayakan bersama pada hari Kamis. 10 hari kemudian akan merayakan juga nanti hari pencurahan Roh Kudus, dan pada akhirnya Dia akan datang untuk kedua kali. Datang yang kedua kali bagi orang percaya, Tuhan Yesus tidak lagi sebagai juru selamat. Tuhan Yesus tidak lagi sebagai penebus dosa-dosa kita, tetapi Dia akan datang sebagai hakim yang akan mengadili segala perbuatan manusia dengan seadil-adilnya. Sehingga orang yang percaya, yang benar-benar menyatakan iman dalam perjalanan hidupnya, tentu akan disendirikan dengan orang-orang yang tidak percaya. Tidak percaya karena lewat sikap perilaku hidup mereka tidak melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, sehingga Paulus mengingatkan orang percaya di Tesalonika, dalam rangka penantian itu mereka harus berjaga-jaga, harus siap sedia. Bahkan di sini di dalam kehidupan yang berjaga-jaga itu, Paulus bilang supaya mereka saling menasihati satu dengan yang lain, mengingatkan satu dengan yang lain. Kalau ada yang salah, tegur supaya dia kembali ke jalan yang benar. Kalau ada yang ke kiri, tarik untuk kembali ke tengah. Jangan tersesat. Menegur sambil berharap ada pertolongan. Karena kadang-kadang juga dia bertobat bukan mau bertobat, tapi justru dia bagaimana lalu dia bertobat. Ada ungkapan yang urus ke diri masing-masing. Kita tahu kita punya keselamatan, hal itu seperti itu. Tetapi bagaimanapun juga tentang yang akan dihadapi orang percaya dalam hal menasehati, tetap Paulus bilang kasih nasihat, beri nasihat kepada mereka. Ya, Tuhan dia perlu nasihat dari kita untuk berjaga-jaga, untuk hidup dalam iman dan kasih sebagai senjata orang percaya. Nah, saudara-saudara jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari perikop ini tentu kita diberikan lagi semangat, kekuatan dan pengharapan sebagai orang percaya, bahwa sama seperti orang percaya di Tesalonika, tentunya saya dan saudara-saudara tetap yakin bahwa hari Tuhan itu ada. Walaupun sekali lagi waktunya tidak ada satu orang yang tahu, tidak ada yang dapat memastikan kapan hari Tuhan itu ada. Persoalannya apa yang orang lakukan dalam menanti hari Tuhan itu. Memang dalam kehidupan orang percaya yang tergoda
lebih mempersiapkan hati, pikiran, dan totalitas hidup kita. Hidup di dalam kasih persaudaraan, sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus oleh karena kasih-Nya Dia rela mati, tetapi Dia bangkit menyelamatkan kita. Maka demikian juga dengan orang percaya masa kini. Jangan kita hidup seperti orang mabuk. Paulus bilang karena orang mabuk, orang mengadil, orang yang tak sadar apa yang orang lakukan. Mereka sudah melakukan kesalahan dan sebagainya. Bahkan orang bunuh orang istri, di samping dari orang sering tahu karena mabuk untuk peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini. Dan memang saudara-saudara, dikatakan dalam Injil Matius, sebelum hari Tuhan itu datang memang ada tanda-tanda. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, akan orang tua maupun anak membunuh orang tua. Tanda-tanda itu kalau orang biasa sekarang mungkin ada. Cuma untuk memastikan kapan memang ada yang tahu. Jadi Paulus kasih nasihat berjaga-jaga dan tetap hidup di dalam saling mengasihi, saling menasihati satu dengan yang lain, supaya tidak cuma suami ketika Tuhan Yesus datang dia masuk surga, tidak cuma istri, tetapi terutama satu keluarga, satu kolom, satu jemaat, orang semua masuk surga ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Karena itu mari kita tetap hidup di dalam kasih dan iman yang teguh kepada Tuhan Yesus. Kita tetap hidup menyenangkan hati Tuhan lewat sikap hidup yang benar terhadap sesama yang ada di sekitar kita, dan terus rajin mencari persekutuan dengan Tuhan, rajin beribadah, rajin membaca firman Tuhan, dan melakukan kebaikan selagi Tuhan memberikan hidup kepada saya dan saudara-saudara. Terpujilah